Oke, asik. Oke, gue lanjut. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Hari ini gue bakal lanjut bahas pertanyaan teman-teman semua yang di Q&A kemarin yang sempat belum terjawab. Gue bakal bikin satu video ini khusus buat jawab pertanyaan tentang tips and trick buat teman-teman semua yang pengen kuliah di luar negeri. Gue Dayana. Gue sekarang tengah berkuliah di salah satu universitas di Italia, University of Calabria, jurusan Communication and Performing Arts di S1 ya. So, bachelor degree. Hal pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah akademik dan bahasa. Persiapan akademik yang gue maksud yaitu yang pertama dalam memilih jurusan. Ketika teman-teman memilih jurusan, pastikan teman-teman ngeliat rencana studinya. Oke, itu biasanya teman-teman bisa lihat di website universitasnya. Itu akan disediakan secara jelas, secara komplit. Bisa di-download juga. Itu biasanya ada rencana studi dari tahun sebelumnya. Bisa teman-teman cek. Teman-teman harus memperhatikan juga, baca beberapa ketentuan dan syarat yang perlu teman-teman persiapkan untuk memasuki universitas tersebut. Ada beberapa requirement yang ditentukan oleh universitas yang perlu kita persiapkan mungkin dari jauh-jauh hari atau beberapa bulan sebelumnya. Kita harus sangat memperhatikan dan mungkin ada beberapa kebiasaan yang harus kita terapkan dalam proses mencari universitas dan jurusan yang cocok buat kita. Kita nggak boleh malas baca ya, jadi kita benar-benar harus baca seteliti mungkin dan pastikan kita nggak dapat misinformasi. Ini beberapa pengalamanku juga. Aku baca dan ada beberapa informasi yang miss gitu. Jadi pastikan teman-teman membaca informasinya tuh dengan benar. Selain jurusan ya dan syarat masuk, pastikan teman-teman mempersiapkan ijazah, transkrip, dan beserta terjemahannya. Dan ini tergantung dari universitas masing-masing ya. Ada universitas yang hanya mewajibkan ke dalam bahasa Inggris. Universitasku itu dia mewajibkan ke dalam bahasa Italia juga. Jadi aku transkrip ke bahasa Inggris dan juga bahasa Italia. Aku lanjut ke sertifikat bahasa. Habis itu pastikan teman-teman semua mempersiapkan transkrip, terjemahan, serta sertifikat bahasa. Oke. Nah, ini dia. Jadi sertifikat bahasa ini adalah hal yang paling lama gitu proses persiapannya. Selain mempersiapkan sertifikat bahasanya, itu berarti teman-teman juga harus mempersiapkan skill berbahasa itu sendiri, kan? Terutama ketika teman-teman pengen kuliah tapi diajarkan dengan bahasa lain, bukan bahasa Inggris gitu. Contoh waktu itu aku belajar di kelas yang diajarkan dengan bahasa Italia. Yang seharusnya aku sudah menguasai bahasa Italia terlebih dahulu sebelum aku masuk ke dalam kelas tersebut. Ini mistake ya teman-teman. Karena mungkin teman-teman semua bisa belajar dari pengalaman gua yang dimana kita tuh harus benar-benar mempersiapkan bahasa terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bilangnya ini terlalu berani atau gimana, nekat, bisa aja. Waktu itu aku ngerasa terlalu optimis juga sih untuk bisa mempelajari bahasa bersamaan dengan mempelajari pelajaran yang diajarkan di kelasku gitu kan. Tapi setelah setahun 2 tahun di kelas, aku tuh udah mulai mengerti gitu dengan apa yang diajarkan oleh profesorku dan alhamdulillahnya sampai sekarang aku tuh masih bisa gitu maintain buat lulus ujiannya. Kenapa aku menekankan kita harus mengetahui bahasanya terlebih dahulu nih sebelum masuk ke universitas tersebut? Karena ya teman-teman jadi harus terima gitu, ada resikonya. Kamu nggak bisa belajar secara maksimal, menyerap materi-materi yang dijelaskan oleh profesor di kelas. Dan aku sangat tidak menyarankan untuk teman-teman semua melakukan hal yang sama, karena itu sangat nekat dan sangat tidak efektif ya. Tapi mau gimana pun, alhamdulillah sampai sekarang aku survive, aku bertahan dalam belajar
mengikuti, dan walaupun itu makan banyak waktu banget teman-teman. Jadi kita bener-bener jadi tambah stres dan terpressure gitu buat belajar bahasa juga, buat belajar di jurusan kita sendiri, itu pun jadi sangat tidak efektif gitu. Selanjutnya, baiklah, gue bakal bahas persiapan sertifikat bahasa. Itu teman-teman biasanya itu ada requirement-nya kayak tingkat B1 atau sampai C1 gitu kan. Lanjut, persiapan untuk dokumen resmi. Persiapkanlah paspor teman-teman semua, ada akta kelahiran juga, kartu keluarga, dan mungkin recommendation letter, juga curriculum vitae atau CV, serta dokumen teman-teman ini nanti legalisasi. Waktu itu kalau ke Italia, ke tempatku, itu ada namanya declaration value. Aku nggak tahu kalau misalnya ke universitas di negara lain juga memerlukan mungkin dokumen serupa yang perlu dipersiapkan. Terus pendaftaran visa teman-teman semua. Kita daftar di universitas dan dinyatakan diterima, itu teman-teman bakal mempersiapkan yang namanya visa studi, oke? Yang perlu dipersiapkan. Dan masing-masing negara itu mungkin memberikan requirement yang berbeda. Nah, kita harus mempersiapkan visa gitu. Teman-teman pergi ke embassy negara yang teman-teman tuju. Gue nunggu waktu itu sekitar sebulanan hingga akhirnya di-approve. Poin keempat yaitu ada financial dan beasiswa. Oke. Nah, ini tuh penting banget guys. Dan ini bahkan dibutuhkan sebelum teman-teman mempersiapkan semua ini. Oke. Teman-teman harus punya finansial yang kira-kira mencukupi. Teman jangan khawatir, selama teman-teman ada kemauan, pasti ada jalannya. Kalau misalnya teman-teman nggak financially able, belum bisa secara finansial buat kuliah ke luar negeri, itu teman-teman bisa mempersiapkan untuk mencari beasiswa. Ya. Jadi di luar negeri itu banyak sekali beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa-mahasiswanya. Bahkan di Eropa atau di Italia secara khusus, mereka menyediakan beasiswa untuk negara-negara berkembang biasanya untuk belajar di kampus-kampus mereka. Dan ini disediakan untuk mahasiswa yang benar-benar ekonominya bawah nominal tertentu gitu. Dan mereka sangat support. Kualitas pelayanan beasiswanya itu bagus juga gitu. Nah, itu lagi aku tekankan sekali lagi, ada banyak banget beasiswa di luar sana. Jika teman-teman mau riset, teman-teman curious enough, penasaran dengan beasiswa tersebut, teman-teman pasti akan menemukannya. Gitu. Kita harus optimis. Kita nggak boleh bilang kayak, oh nggak mungkin, aku nggak mungkin bisa kuliah ke luar negeri. Itu. Jadi ada berapa poin, berapa pemikiran yang mungkin orang-orang punya, tapi kita nggak punya. Ini contohnya, beberapa orang itu sangat optimis, beberapa orang tuh berani ngambil resiko gitu. Sifat seperti ini yang seharusnya kita punya sebagai anak muda gitu ya. Itu harus bersemangat, harus optimis. Di saat yang bersamaan kita juga belajar gitu, cara mengambil resiko, cara memanage sesuatu ya yang benar. Jadi ada juga persiapkan dokumen buat bukti dana hidup untuk biaya kuliah juga buat teman-teman yang dapat scholarship mungkin dari orang tuanya, itu mungkin udah di backup sama orang tuanya dan itu persiapkan teman-teman semua. Jadi ada beberapa hal, ada bukti dana hidup, dokumennya yang perlu teman-teman persiapkan juga, ada asuransi, terus ada beasiswa juga gitu kan. Nah, pastikan teman-teman memilih beasiswa yang tepat dengan kebutuhan teman-teman. Sampai ini akomodasi ya. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan. Ketika teman-teman udah berangkat, tentu teman-teman perlu mempersiapkan akomodasi jauh-jauh hari sebelum itu gitu kan. Jadi carilah akomodasi sesuai kebutuhan teman-teman. Pastikan akomodasinya nyaman dan ini ada tips juga sedikit dari aku buat milih akomodasi ya. Pastikan teman-teman ngecek website yang terpercaya gitu ya. Di Facebook aku nggak ngerekomendasiin
bisa jadi aja teman-teman kena scam. Teman-teman bisa ngecek di website yang benar-benar terpercaya gitu. Kalau misalnya mau booking kan dari jauh-jauh hari. Atau teman-teman bisa tolong ke mungkin ada kenalan yang udah ada di negara tersebut yang bisa diminta tolong nyariin akomodasi. Jadi ini tuh lebih terpercaya gitu. Kayak aku dulu waktu aku nyampe di Itali, jadi ada beberapa kakak kelas yang bersedia buat nyariin aku akomodasi. Nah, jadi waktu itu setelah dapat pastikan teman-teman milih gitu kan. Cari tahu siapa yang bakal tinggal bareng sama teman-teman semua. Terus mungkin bisa minta di video call sebelum masuk ke rumahnya, sebelum bikin kontrak gitu ya. Di situ ini dia hal yang paling penting, the most important thing, yaitu kehidupan di negara tujuan teman-teman. Ini juga hal yang seharusnya aku tahu dari awal sebelum aku berangkat ke Italia. Aku tuh dulu expect kuliah ke luar negeri, otomatis teman-temannya semuanya bakal bisa berteman dengan semua orang. Tapi gue lupa pada saat itu, ya namanya manusia tuh we build different ya. Kita hidup dan tumbuh di daerah yang berbeda, nilai-nilai yang kita bawa juga berbeda gitu. Nah ini bagian dari culture shock gue juga waktu itu. Ternyata universitas yang gue daftar itu cukup masih tutup gitu. Ada baiknya teman-teman memperhatikan ini. Contoh, misalnya teman-teman di Indonesia tinggal di daerah yang lebih ke desa kah atau ke kota kah gitu. Aku itu berasal dari ada desa, namanya Desa Batipuh. Kalau teman-teman tahu itu ada di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, di mana Hayati tinggal, disitulah aku tinggal. Gue tuh lebih banyak beraktivitasnya tumbuh dan berkembang itu ada di salah satu kota yang namanya Padang Panjang. Di kota kecil itu gue banyak belajar dan tumbuh gitu kan. Kenapa gue mention ini? Karena dari mana background kita tumbuh itu kita otomatis besar dengan budaya sana gitu. Kita berpikir dengan budaya sana gitu kan. Abis itu gue pindah ke universitas yang lingkungannya juga nggak jauh beda. Itu dari kota Padang Panjang ini beralih ke kota kecil di Cosenza gitu kan, di Rende lebih tepatnya. Nah waktu itu aku nggak terlalu sekultur shock itu karena pembawaan environment-nya tuh masih sama ya gitu, nggak sejauh sekarang. Kultur shock yang lebih gue rasakan yaitu ketika gue pindah dari Rende ke Barcelona. Oke, jadi gue sekarang di Barcelona guys, dan gue ngerasa kultur shock gue yang lebih besar itu ternyata ketika gue udah ke Barcelona. Itu gue ngerasa kayak bener ini kultur shock banget, yang dimana semua itu chaos. Gue pernah jalan-jalan ke kota-kota, tapi ternyata ketika kita traveling, itu beda banget sama ketika kita tinggal di kota tersebut gitu dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Karena kita harus adaptasi lagi dengan budaya di daerah tersebut sebagai warga lokal gitu kan. Gue harus mempelajari hal baru, gue harus menyesuaikan diri gitu lagi dengan kekeosan ini, dengan budaya-budaya yang ada di sini. Dan teman-teman pasti akan belajar nanti gitu setelah sampai di sini. Tapi alangkah baiknya teman-teman cari tahu dulu kultur yang ada di daerah situ, bagaimana stranger diperlakukan gitu kan. Nah, ibaratnya teman-teman semua tuh bakal pindah gitu ke tempat baru nih gitu kan. Dari itu adalah kayak chapter baru di dalam kehidupan teman-teman semua, yang dimana semua itu bisa jadi baru, terus beradaptasi. Teman-teman harus bisa pandai-pandai memilih gitu, mana yang mau teman-teman tinggalkan gitu kan. Ada banyak orang yang bahkan kesulitan untuk mengalami ini semua. Beberapa bulan di awal mungkin aja teman-teman bisa ngerasa homesick gitu kan, apalagi yang sebelumnya belum pernah meninggalkan rumah terus tiba-tiba harus keluar negeri dan harus bertahan di sini gitu, tanpa kedua orang tuanya, tanpa family, mungkin tanpa kerabat gitu kan. Tapi usahakan untuk mencari teman gitu, berusaha untuk
berbaur dengan orang-orang yang ada di sana gitu, berbaur di komunitas gitu, karena ini sangat membantu banget. Selain untuk pertumbuhan teman-teman semua, selain buat informasi, kita tuh dapat support sosial gitu loh. Saat aku ke sini itu ada namanya PPI Calabria, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Calabria. Nah, aku dipertemukan dengan orang-orang ini. Mereka semua baik-baik banget, sangat-sangat membantu dan terbuka. Kayak mereka tuh baik banget, yang mengizinkan gue menjadi diri gue sendiri tanpa dijudge atau dimanapun. Dan gue sangat bersyukur sih bisa dipertemukan dengan orang-orang seperti mereka. Awal gue nyampe di Itali, itu gue sangat disambut dengan hangat oleh teman-teman gue di PPI Calabria. Jangan lupa nanti tuh mempersiapkan rekening koran juga ya. Nah, jadi buat visa tuh ada beberapa requirement juga yang perlu teman-teman persiapkan. Pastikan teman-teman bisa menoleransi perbedaan budaya dan bahasanya gitu. Oke. Teman, kira-kira itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku takut sebenarnya tidak menyampaikan informasi ini secara struktur, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba. Kalau misalnya ada yang ketinggalan atau gimana pun, aku bakal nambahin di video aku berikutnya. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan informasi yang aku kasih, dengan beberapa sekilas pengalaman aku yang aku ceritain di dalam video ini. Gitu aja sih, teman-teman. Dan semoga teman-teman semua yang berencana buat kuliah ke luar negeri bisa sampai ke negara tujuan. Teman-teman semua tetap semangat, selalu tanamkan pemikiran ini, mentalitas ini. Kita akan baik-baik saja. Jangan lupa berusaha, jangan lupa berdoa, dan berserah diri. Oke, bertawakal. Dadah semuanya.